Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi jenis-jenis profesi bidang teknologi informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lufi Sari Ulisa. Saya sekarang semester 6. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas, yaitu mata kuliah Hukum Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Robianto, Magister Komputer. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materinya. Di sini ada pengertian profesi. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis profesi dalam bidang teknologi informasi, itu ada banyak. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sih yang dinamakan dengan profesi. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian. Jadi, profesi itu diperoleh dari melewati proses-proses, yaitu dari pendidikan dan keahliannya, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian kita masuk ke apa itu profesional. Tadi ada pengertian profesi, kemudian kita masuk ke apa itu profesional. Jadi kita perlu mengetahui seseorang dikatakan profesional apabila 1. Orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu. 2. Memerlukan latihan khusus dengan kurun waktu. 3. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya. Kemudian 4, memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan, dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. Jadi, bisa dikatakan profesional itu yang keempat ini kan ada memiliki pendidikan yang khusus. Jadi, profesional itu tidak hanya didapat dari pendidikan khusus, tetapi berasal dari pendidikannya dan pelatihannya, serta yang paling penting itu mempunyai etika profesi yang baik dalam bidang pekerjaannya. 5. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Nah, orang yang profesional itu tidak mementingkan kepentingannya pribadi, tetapi dia harus mementingkan kepentingan untuk masyarakat terlebih dahulu. 6. Ada izin khusus dari suatu instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya. 7. Terorganisir dalam suatu bentuk organisasi sebagai pengawasannya. Di sini ada ciri-ciri orang yang profesional. Nah, tadi kita sudah ketahui apa itu profesional, jadi sekarang kita masuk ke ciri-ciri orang yang profesional. Yang pertama, itu mempunyai keterampilan yang sangat tinggi di bidang yang ditekuni. 2. Mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas. 3. Seseorang yang profesional akan berorientasi kepada masa depannya. 4. Memiliki sikap yang cenderung mandiri. 5. Pemikirannya terbuka yang mana senantiasa mempertimbangkan dan menerima opini dari orang lain. 6. Memiliki integritas, yaitu maksudnya dia lebih mengutamakan prinsip dasarnya dengan mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Karena menurut saya kejujuran itu adalah kunci utama dari suatu pekerjaan dan kegiatan lainnya. 7. Itu ada komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi itu sangat perlu. Kemudian 8. Mampu memotivasi baik dari diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. 9.
loyalitas mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan totalitas. Jadi loyalitas ini maksudnya dia itu sangat bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dia melakukannya dengan totalitas, benar-benar sesuai dengan keinginannya. Kemudian teknologi informasi itu jenis-jenis bidang profesi itu kan ada banyak, nggak hanya di dalam bidang informasi, tetapi ada yang profesi itu dokter dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang bidang-bidang profesi dalam bidang teknologi informasi. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu tujuan dari teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi itu dapat membantu manusia dalam kegiatannya seperti mengubah, menyimpan, mengkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Kemudian di sini ada syarat-syarat profesi. Yang pertama, memiliki landasan intelektualitas. Kedua, memiliki standar kualifikasi. Ketiga, pengabdian pada masyarakat. 4, mendapat penghargaan di tengah masyarakat. 5, memiliki organisasi profesi. Jadi, syarat-syarat dari profesi itu ada 5. Kemudian di sini ada seorang profesional dituntut memiliki, yang pertama itu ada pengetahuan, karena pengetahuan itu perlu untuk menjadi di dalam segala bidang yang ditekuninya. Kemudian kedua ada penerapan keahlian. Kemudian 3 ada tanggung jawab sosial. 4 ada pengendalian diri. Ada etika bermasyarakat sesuai profesi. Nah, di sini ada macam-macam profesi di bidang teknologi. Nah, di sini macam-macam profesi di bidang teknologi informasi ini dibedakan menjadi beberapa golongan. Nah, itu ada golongan yang dalam pekerjaannya dalam perangkat lunak atau software, kemudian ada perangkat keras, hardware, dan ketiga dalam sistem informasi. Nah, di sini ada pekerjaan yang bergelut dengan perangkat lunak atau software. Itu yang pertama ada sistem analisis. Jadi sistem analisis itu adalah seseorang yang profesional dan bekerja dengan baik dalam menganalisa sistem yang diimplementasikan dan digunakan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, hingga studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Nah, jadi sistem analisis ini mempunyai peran sangat penting dalam suatu proses pengembangan sistem. Nah, di sini seorang analisis sistem ini harus mempunyai setidaknya 4 macam dari keahlian seperti analisisnya, teknisnya, manajerialnya, dan interpersonal atau maksudnya mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini ada web designer. Nah, suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, studi kelayakan, analisis, dan desain dalam proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Jadi web design ini kegiatannya yaitu berupa perencanaan, perancangan, studi kelayakan, layak atau tidaknya sistem itu dikembangkan, kemudian analisis, desainnya, dan dalam aplikasi berbasis web. Kemudian ada programmer. Programmer adalah orang yang
profesional dalam pekerjaannya mengimplementasikan rancangan sistem operasi dalam suatu sistem yang dianalisa sebelumnya. Nah, programmer ini adalah orang yang menulis program dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu terdiri dari ada C++, Visual Basic, PHP, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian ada pekerjaan yang bergelut dengan perangkat keras. Nah, selain bidang-bidang teknologi informasi yang bergelut di perangkat lunak, ini ada juga yang pekerjaannya yang bergelut dengan perangkat keras atau hardware. Jadi yang pertama itu ada technical engineer, merupakan seseorang yang berkecimpung dalam bidang teknologi, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan sistem komputer. Nah, apa technical engineer ini bisa disebut dengan teknisi dari membuat sebuah aplikasi. Jadi teknisi ini dua profesi dari orang yang memiliki skill dan dengan orang yang memiliki wawasan teknologi. Teknisi ini digunakan teknisi atau technical ini tadi bisa digunakan untuk membangun dan menyiapkan suatu peralatan, melakukan uji coba atau eksperimen dan mengumpulkan data atau menghitung hasilnya. Kemudian ada network engineer, ini adalah seseorang yang profesional yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan komputer dari maintenance sampai troubleshooting. Jadi jenis pekerjaan ini sendiri meliputi seperti monitoring jaringan, menguji jaringan, menginstal dan menerapkan program keamanan jaringan, dan mengevaluasi implementasi jaringan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pekerjaan yang bergelut dengan di dunia sistem operasi. Di sini ada Miss Director, merupakan profesional bidang IT yang mempunyai suatu wewenang tertinggi dalam rantai sistem informasi. Miss Director tersebut bertugas mengatur dan manajemen pada sistem secara keseluruhan, baik itu hardware, software, maupun sumber daya manusianya. Jadi Miss Director ini tugasnya untuk mengatur dan mengelola serta memanage sistem secara keseluruhan, baik itu hardware-nya, software, maupun sumber daya manusianya. Kemudian ada EDP, operator, yaitu bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi EDP operator ini tugasnya itu mengoperasikan program-program yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Kemudian yang ketiga ada sistem administrator. Sistem administrator ini adalah profesional IT yang melakukan administrasi pemeliharaan sistem dan wewenang mengatur hak akses terhadap sistem. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam profesi dalam bidang teknologi informasi. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.